Nah, untuk berikutnya, kajian dengan tema tuntunan ibadah puasa Ramadan yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Imron Haris SE MPD. Kepada Ustadz Imron Haris, kami persilakan. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam di hati kita. Dan kita tetap harus berharap bahwa iman dan Islam ini tetap berada di hati kita sampai ajal menjemput kita. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta kita selaku penerus risalah beliau. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ma'ruf bahwa saya akan menyampaikan materi tentang tuntunan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah bagi kami yang berpuasa mengawali pada hari Sabtu tanggal 2 April yang lalu, kita sudah memasuki hari ke-8. Sedangkan saudara-saudara kita atau mungkin termasuk siswa-siswi MI Muhammadiyah yang melaksanakan puasa hari Ahad, maka sudah memasuki puasa yang hari ke-7. Perbedaan bukanlah sesuatu yang dapat kita pertentangkan. Karena kedua hal, baik yang puasa di hari Sabtu ataupun puasa yang di hari Ahad atau Minggu, sama-sama memiliki dasar. Maka kita dahulukan toleransi kita kepada yang berbeda. Baiklah, pada mukadimah tadi saya menyampaikan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana Allah hanya memanggil orang-orang beriman saja untuk melaksanakan ibadah puasa. Di mana puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Seperti halnya Nabi Daud alaihissalam mulai mendapat syariat puasa sampai ajal menjemput. Nabi Daud berpuasa sehari berbuka, sehari berpuasa, dan seterusnya. Nabi Musa juga berpuasa 40 hari 40 malam sebelum menerima kitab Taurat. Tujuan utama dari puasa adalah kita akan menjadi orang bertakwa. Maka dari itu di puasa hari ke-7 atau ke-8 ini dan hari-hari berikutnya kita tambah ibadah-ibadah kita agar kita nantinya setelah masuk di bulan Syawal kita termasuk hamba yang mendapat predikat takwa. Amin. Apa saja yang kira-kira ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan selain puasa? Yang pertama adalah sahur. Ya. Ketika kita disunahkan oleh Nabi kita untuk melakukan sahur. Sahur ini adalah membedakan kita dengan orang-orang Nasrani atau Yahudi. Karena ketika orang Nasrani dan Yahudi berpuasa, tidak ada kebiasaan dari mereka sebelum berpuasa mereka melakukan sahur. Makanya Nabi menyarankan atau menyunahkan kita untuk melakukan sahur sebagai tanda kita orang Islam berbeda dengan orang Nasrani dan Yahudi. Lalu apa saja yang kita makan ketika sahur? Tidak ada sebenarnya makanan-makanan khusus. Cuma karena Nabi kebetulan memang mata pencaharian atau hasil kebunnya adalah kurma, maka Nabi
terbiasa makan beberapa butir kurma. Malah hadis itu Nabi memakan setiap harinya kurang lebih 7 butir kurma. Agar sesuai dengan hadis tersebut, kita akan terhindar dari guna-guna, santet, dan yang lainnya. Ada sunnah ketika sahur, yaitu mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur ini bukan berarti kita bangun tepat 10 menit sebelum waktu subuh. Itu berarti kita masih sedikit teledor atau menggampangkan. Karena kita masih ada persiapan untuk masak atau yang lain. Maka yang dimaksud mengakhirkan sahur adalah kita tidak mengakhirkan sahur jauh sebelum waktu subuh. Misal, kita mau tidur jam 9 malam, kita makan nasi sebanyak mungkin, lalu tidur, subuh bangun, maka itu kita termasuk orang yang meninggalkan sunnah, yaitu mengakhirkan sahur. Di Indonesia ada kebudayaan dan banyak itu di daerah kita masing-masing bahwa sebelum azan subuh itu ada pengumuman imsak. Nah, imsak itu artinya menahan. Menahan itu bisa dikatakan kita sudah menyetop makan minum kita, bukan berarti tidak boleh, kita masih ada boleh makan minum sampai azan subuh berkumandang. Itu sahur. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Nabi Muhammad itu melakukan ibadah harian, ibadah sholat sunnah harian, itu ada 3 sholat sunnah yang tidak pernah Nabi lakukan sampai ajal menjemput. Yang pertama adalah sholat duha. Jadi setelah subuh, ya kita bisa baca Quran, ataupun andai kata kita tidak kuat tidur lagi, tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai siang. Ya. Jam 8 bangun kita bisa sholat duha. Kalau kita selama bersekolah di MI Muhammadiyah, apalagi di bulan Ramadan kita masuk 7:30. Masuk jam 7:30 ada waktu untuk sholat duha. Baik sendiri ataupun berjamaah. Kita mungkin melakukan di rumah seringnya 2. Padahal paling sedikit melaksanakan sholat duha itu adalah 2 rakaat. Dan yang paling banyak atau maksimal adalah 12 rakaat. Di mana salah satu keutamaan melaksanakan sholat duha adalah kita akan diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah. Baik rezeki kesehatan, rezeki uang, atau yang lain. Lalu sholat duhur. Sebelum sholat duhur, sekali lagi, ada 3. Yang pertama sholat duha. Yang kedua sholat sunnah rawatib. Di mana ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Di mana dalam hadis itu disampaikan, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat untuk mendampingi sholat-sholat fardu, maka Allah bangunkan rumah di surga. Apa saja 12 rakaat itu? Dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah, saya kalau ngajarkan dulu waktu ngajar fikih kelas 3, saya pakai jari 5. Sebelum, sesudah. Pertama sebelum 2 kali, sesudah 3 kali. Apa itu Ustaz? Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum duhur 4 rakaat. Sesudah duhur 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat dan sesudah isya 2 rakaat. Bisa menghafal ya? Ada 5 waktu ya. Sebelum, sesudah. Ini untuk yang fikih kelas 3, ini materi semester 2 kalau tidak salah. Ya, sebelum, sesudah. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, dan sesudah isya 2 rakaat. Barang siapa yang melaksanakan itu rutin, Allah bangunkan rumah di surga. Bayangkan
Kita belum masuk ke surga sudah punya rumah. Ya, tidak pakai uang, cuma cukup mengorbankan waktu kita, kerelaan hati kita melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Yang ketiga adalah sholat sunnah qiyamul lail. Atau kalau di bulan Ramadan kita menyebutnya adalah sholat qiyamul Ramadan. Materi kelas 4 ini. Qiyamul Ramadan. Kalau sholat qiyamul lail dilaksanakan sesudah bangun tidur, itu disebut tahajud. Mungkin banyak dari kita melakukan sholat qiyamul Ramadan, tarawih, itu ada yang 8, ada yang 20, ya, ada yang 40. Oh, ya. Bagaimana Ustadz, yang benar mana? Insya Allah sama-sama benar. Yang salah sudah memperdebatkan, bertengkar, saya 8, saya 20, saya 40. Dia sendiri tidak sholat. Nah, itu yang salah. Nah, ya. Tapi kalau ditanya kepada Ustadz Imran pribadi, Ustadz mana yang lebih baik? Ya, maka kita ambil hadis ya dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah itu, Muhammad itu melakukan qiyamul lail tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya. 8 qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, sedangkan 3 adalah witir. Tidak pernah lebih. Ustadz, kok ada yang 20, 40? Itu mengikuti ya kebiasaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Karena selama hidupnya Umar bin Khattab itu mengikuti Nabi Muhammad itu tidak pernah lebih dari 11. Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Umar ingin mengerjakan 8 rakaat yang apabila dikerjakan oleh Nabi 8 rakaat misal dikerjakan dalam waktu 2 jam. Tetapi Umar bin Khattab mengerjakan 8 rakaat itu cuma setengah jam. Ya, maka Umar bin Khattab selaku sahabat yang paling cerdas di antara sahabat Nabi, Umar bin Khattab menambah rakaat-rakaatnya, pernah sampai 20 rakaat, pernah sampai 40 rakaat. Tetapi jika sekali lagi kalau ditanya pribadi kepada Ustadz Imran, maka saya menjawab lebih baik kita mengikuti Nabi 8 rakaat ditambah 3 witir dengan sholat yang tumak ninah. Tidak perlu ngebut seperti yang terjadi yang di Blitar. Ya, 23 rakaat dilaksanakan dalam waktu 7 menit. Ya, itu MotoGP ya, Rossi ya. Tapi ternyata ada lagi yang merusak rekor yang di Blitar. Ada di luar Jawa itu 23 rakaat 6 menit. Wah, silakan lihat di YouTube bagaimana cepatnya dia. Saya pastikan sholatnya tidak sah karena meninggalkan rukun sholat yang namanya tumak ninah, berdiri sebentar dan tenang. Nah, ya, kalau cepet-cepetan bisa jadi makmum lebih cepat daripada imam. Ya, itu ya. Kita urutkan lagi. Sholat sunnah sudah. Lalu sholat duhur, asar. Ya, jangan lupa sholat puasa Ramadan, sholat wajib tetap dikerjakan. Ya, lalu mendekati berbuka seperti saat ini, mendekati berbuka. Kita mungkin kalau rumahnya dekat dengan musola atau masjid, kita senang berkumpul di masjid atau musola, kita melakukan yang namanya takjil. Ya, takjil itu sunnah Nabi. Apa yang dimaksud takjil? Menyiapkan diri ketika adzan sudah masuk waktu maghrib, maka kita sudah siap makan dan minum. Jadi bukan berarti Allahu Akbar maghrib kita langsung masih lari ke dapur, masih ngambil ini. Nah, itu tidak disunahkan. Maka kita disunahkan untuk takjil. Jadi menjelang beberapa menit sebelum adzan kita sudah siapkan gelas, apakah itu es, ya, apakah itu air putih atau teh manis hangat, terserah. Ya, yang penting jangan upload di status ya. Itu membuat orang kepingin ya. Nah, itu apalagi berbagi-bagi. Kalau di ilmu fikih itu kalau kita melihat makanan tetangga kita mencium bau, kita harus antarkan itu ya. Makanya itu ya. Nah, kalau bicara sunnah, wah ini ada sunnah. Sebenarnya bukan sunnah.
orang itu menyimpulkan, katanya apapun yang kita berbuka yang manis-manis itu sunnah. Nah, itu salah kaprah. Kan tidak ada hadis yang manis-manis itu sunnah. Yang ada adalah Nabi Muhammad tuh kalau berbuka, kalau tidak air putih, ya adalah makan kurma. Itu sunnahnya. Tapi mungkin karena kurma dikenal manis, maka disimpulkan kita disunahkan untuk berbuka yang manis-manis. Enak kalau gitu surip marjan ya, laku ya. Nah, ya. Jadi nanti yang jualan sirup laku keras itu ya. Sebenarnya sunnahnya adalah minum air putih atau kurma. Bukan yang manis-manis, bukan. Cuma kebetulan kurma manis, akhirnya orang menyimpulkan, oh makan manis. Berarti yang manis-manis adalah sunnah. Oke ya. Itu setelah berbuka. Ustadz, bagaimana kalau berbukanya langsung nasi Ustadz? Nah, kalau bisa, jangan nasi. Kalau ingin contoh Nabi Muhammad makan yang berat-berat, nasi. Ya, itu makannya setelah qiyamul Ramadan. Nabi kuat. Tidak kuat paling ya. Apalagi lihat pizza, lihat nasi pecel, wah nggak kuat. Makanya kalau ingin bagus sholat maghrib tidak dalam kekenyangan, ya maka ketika Allahu Akbar, kita Bismillahirrahmanirrahim, berbuka pakai air, lalu doa. Doa yang dianjurkan oleh Nabi adalah doa zahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Insyaallah kemarin sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri di kelas-kelas bahwa doa berbuka puasa adalah ketika azan Allahu Akbar, maka kita ambil segelas air, bismillah, minum air, taruh gelas, baca doa dulu. Baru makan yang kita sukai. Tapi ingat, jangan sampai terlalu kenyang. Karena ketika sholat maghrib, kita jangan sampai terganggu sholat bersendawa. Oh, iya, tidak bagus ya. Maka setelah sholat maghrib boleh makan yang berat-berat. Karena waktu dari berbuka, makan nasi sampai qiyamul Ramadan itu kurang lebih ada 45 sampai 1 jam. Jadi bisalah menurunkan yang sudah kita makan tadi. Jadi itu sunnah-sunnah. Dan biasanya setelah tarawih atau qiyamul Ramadan kita membiasakan diri tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu membaca Quran. Sudah sering saya sampaikan, Al-Quran itu adalah kalimat Allah yang apabila kita baca menenteramkan hati kita. Di mana di sana banyak solusi-solusi. Ya, makanya bagaimana kita akan bisa pintar memahami Al-Quran kalau kita cuma membaca. Membaca dapat pahala. Ya, dalam hadis itu 1 huruf dalam Al-Quran itu 50 kebaikan atau 50 pahala. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 50 pahala. Bagaimana kalau kita baca 1 juz, 2 juz? Ya, berapa banyak pahala kita? Ya, itu membaca Al-Quran. Tapi yang lebih baik sebenarnya, selain baca itu kita juga harus membaca terjemah. Ya, membaca terjemah Al-Quran. Ya, membaca terjemah Al-Quran. Karena kita bagaimana kita akan tahu, akan ceramah tentang ayat Quran kalau kita sendiri tidak tahu artinya. Makanya sediakan di rumah Al-Quran beserta terjemah. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sekali lagi dapat menambah ilmu dan iman kita selama bulan Ramadan ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Saya kembalikan kepada Ustadz Ma'ruf selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama tausiah atau kajian tentang tuntunan ibadah di bulan suci Ramadan.